kemudian untuk routing read ya, untuk membaca, maka di sini kita dapat melihat bahwa di dalam routing read ini menjalankan controller 1 dengan metode yang namanya read ya. Di sini ini saya hanya menampilkan datanya ya, tadi udah disinggung sedikit hanya dengan data all sama dengan model all ya, kemudian datanya dikirim menuju ke view ya. Lalu di dalam view kita menampilkannya dengan menggunakan grid ya. Saya membuat grid dengan menggunakan bootstrap ya. Jadi ada name, nama, alamat, created at, sama action ya. Action ini adalah tujuannya nanti untuk menampilkan tombol melakukan update dan delete ya. Jadi di dalam action ini nanti saya memberikan ini ya, link menuju ke routing delete dan update ya. Jadi ibaratnya dipancing atau ditampilkan pemicunya dari tabel ya, dari tabel, sehingga kita cukup mengklik ya. Ini ya di sini ya. Jadi ada hapus dan update. Caranya seperti ini ya. Jadi saya menggunakan tabel bootstrap dengan with auto, table strip ya. Terus di atasnya itu ada name, nama, alamat, created at, dan action. Mungkin saya akan menambahkan satu lagi, namanya updated ya, at ya. Itu isinya nanti ada di sini ya, tambahannya ini ya, saya tambahkan mungkin bisa saya rapikan. Dedenya menjorok ke dalam ya, seperti ini. Seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Lalu saya kasih dengan updated app. Maka di sini akan ada satu lagi tambahan, yaitu updated app. Ya, saya ulang lagi. Ini adalah headernya ya, header. Kemudian di bawahnya ini saya melakukan rekursif ya. Jadi saya menyiapkan dulu variabel yang namanya num misalnya ya, num gitu. Ini adalah untuk mengisi di kolom yang pertama ya. Ini di sini kita akan membuat kolomnya itu belang-belang gitu ya. Jadi antara putih, biru muda dan sebagainya. Yaitu ada di sini. Apabila dia bernomor ganjil ya, ketika numnya itu dibagi dua dia sisa, berarti kan ganjil, maka di sini tr kelasnya adalah tabel info ya, ini. Apabila dia genap, maka dia hanya berupa tr ya, atau row-nya itu row biasa gitu, nggak ada warnanya ini ya, seperti ini. Jadi dia akan berselang-seling. Di sini untuk mencetak kita cukup mengecho aja ya, di echo datanya apa ya, data X ini ya, datanya apa, lalu kemudian diikuti dengan nama dari kolomnya ya, name, nama, alamat, created at, dan updated at. Di kolom yang terakhir saya menambahkan dua tombol, yaitu delete dan update ya. Delete dan update ini diikuti dengan name. Jadi kalau kita lihat ya, update ini kan ada name-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ini update, ada name-nya.
misalnya update gitu ya. Ini kita oke, maka ini dijadikan pemicu ya, pemicu untuk mengambil nilai dari NIM seperti ini ya. Kita update dulu. Nah, setelah dari read ini kan mengait ke hapus dan delete ya. Maaf, hapus dan update ya, hapus dan update. Hapus dan update ini larinya ke routing yang namanya delete dan update. Kalau kita cek di sini ya, di sini ada namanya delete ya. Bentar, dibuat ini ya, bukan ini ya, maaf, maksudnya delete itu ini, delete ya, delete dan update. Jadi ada routing dengan metode get, update disertai dengan NIM. Ini menjalankan controller 1 dengan metode yang namanya update ya. Jadi di sini ada update, ini ya, update, yaitu tujuannya adalah melakukan updating atau mengubah ya. Jadi dia mengubah dengan cara pertama dicari dulu. Jadi NIM yang mau diupdate itu apa, dengan metode find ya, find NIM. NIM itu adalah primary key-nya ya. Kalau kita menggunakan sebuah model dengan metode find, itu kita cukup mengisikan primary key-nya, yaitu NIM. Nah, setelah itu kita return ya, return view update data sama dengan data ya. Jadi kita kirim ke sana dengan datanya yang sudah ditemukan ya. Apabila ketemu, kalau tidak ketemu maka akan dilarikan ke read ya, ke grid ini tadi, ke sini. Nah, setelah kita klik update ya, itu larinya kan ke sini ya, ke update blade ya. Jadi ada di resources view update blade ya. Update blade di sini tentunya kita akan mengenal variabel yang telah dikirim oleh controller ya. Jadi variabelnya adalah namanya data ya, di sini. Data kita hanya ini aja, kita seperti create ya, persis bisa kita copy, tapi bedanya untuk metode post ya. Jadi form actionnya kalau yang di create itu menuju ke save ya, ini kan menujunya kan ke save. Kalau di update menujunya ke edit ya. Saya bedakan ya supaya kita nggak bingung ya, karena di dalam melakukan edit ataupun create itu ada dua ya, yang satu untuk menampilkan, yang satu lagi untuk menerima data post, data postingan, yaitu URL edit. Nah, di sini formnya form biasa ya. Jadi untuk NIM, karena ini primary key, saya buat read only, jadi nggak bisa di update ya. Kemudian untuk nama dan alamat itu kita isi dengan data yang sebelumnya, yaitu data nama dan data alamat. Maka kalau kita klik tadi munculnya ini ya, kita update gitu ya, munculnya langsung ada isinya ya, sesuai dengan data yang ada. Misalnya 1 diganti dengan 1 nama gitu ya, alamatnya misalnya Semarang Timur, kita submit ya. Nah, data dengan NIM G2 berhasil diupdate ini ya, 1 nama Semarang Timur. Nah, setelah ini ya, jadi kita setelah posting ini ya, jadi setelah melakukan posting ini, itu yang dilakukan adalah menjalankan ini edit ya. Jadi kita buka di dalam web, edit ini adalah menjalankan controller 1 dengan metode namanya edit ya. Jadi di sini. Nah, yang dilakukan adalah mencari datanya sampai ketemu ya. Kalau ketemu maka dia akan
diisi ya, jadi propertinya diisi nama dan alamat, kemudian di save ya, data save. Nah ini nggak jalan ya, karena untuk menampilkan pesan kita menggunakan with ya, jadi return redirect read with. Nah ini pesan data dengan link sekian berhasil diupdate ya. Kalau ininya nggak ada ya, dia munculnya data tidak ditemukan atau gagal diupdate. Jadi ada di sini ya, kalau kita lihat pesan itu ada di atas. Ini ya, jika session pesan ada maka akan dicetak ya di atas ini dengan kelas alert sukses ya. Jadi warnanya seperti ini. Oke, ini tadi untuk edit ya. Tadi saya akan menambahkan updated add ya. Updated add berarti ini kita tambahkan data ya, string data updated add, kita isi dengan tanggal pada saat diupdate ya. Seperti ini, sehingga kolom update-nya akan diisi secara otomatis. Ini ya, sekarang jam 15.08 saya akan update. Nah, G6 berhasil diupdate. Jam 8:06. Oh ya, ini waktunya GMT ya. Jadi ada perbedaan waktu sebanyak 7 jam dari sistem komputer saya. Ini time zone-nya harus dikonfigurasi ya. Yaitu ada di config app, lalu kemudian kita akan cari time zone, nggak ada ya. Kita ganti dengan Asia Jakarta, kita simpan. Simpan, kita akan coba update kembali ya. Update Semarang Indah 123 G6. Nah ini waktunya sudah sesuai ya, jam 15:11 ya. Saat ini menunjukkan jam 15:11 ya. Ini ya, jam 3 sore WIB PM ya, atau jam 15. Oke, setelah kita melakukan apa ini, update ya, kemudian kita mencoba melakukan penghapusan atau delete ya. Kita akan mencoba menghapus G9 ya, kita klik, kita delete ya. Data G9 berhasil dihapus. Nah, caranya bagaimana? Itu kita menggunakan tadi routingnya namanya kan delete ya. Jadi kalau kita lihat di dalam read tadi kan routingnya namanya delete ya. Delete itu melakukan delete NIM-nya berapa ya. Di sini kita buka di dalam controller metodenya delete. Di sini ada ya, metodenya delete.
Nah, di sini kita hanya melakukan pencarian data ya. Jadi data mahasiswa find name, kemudian apabila ketemu maka dijalankan metode delete ya, hanya ini aja ya. Dan kalau tidak ketemu maka alert data tidak ditemukan. Atau mungkin bisa juga kita kembalikan ke read ya, ke read tapi diberikan message ya. Jadi seperti ini, data name tidak ditemukan ya, seperti ini ya. Itu contohnya seperti ini, kita copy link ya. Seandainya kita melakukan delete tapi name-nya nggak ada ya, kita enter, maka akan muncul data name ini tidak ditemukan. Jadi tidak berhasil di delete ya, nggak ada data yang dihapus. Misalnya G5 ya, G5 kita update ya. Data dengan NIM G5 berhasil di update ini ya. Jadi kembali lagi ya, tadi langkah-langkahnya yang pertama, pastikan database-nya itu sudah siap ya, dan sudah dikonfigurasi dengan baik. Database sudah dikonfigurasi, ada Makafel ya. Lalu kemudian kita persiapkan routing ya, kan routing CRUD ya, yaitu tadi create ya, create, update, delete. Nah, untuk melakukan create, karena tadi menggunakan metode post ya, metode post, maka di sini harus ada routing tadi namanya save ya. Lalu untuk read hanya read, untuk update ini ada routing tambahan namanya edit. Delete ada routing tambahan, nggak ada ya, langsung ya. Jadi delete ini karena dia post, modelnya dia langsung ya. Jadi ini routing post, jenisnya post ya, ini jenisnya ini jenisnya get, ini jenisnya post ya, ini get, update ini juga get ya, lalu edit ini jenisnya post ya, delete jenisnya post, get ya. Itu seperti ini ya, tadi sudah saya jelaskan. Saya flashback kembali, codingnya seperti ini ya. Silakan dicek ya. Setelah itu kita persiapkan controller ya, yang menangani ya. Jadi dalam contoh ini controllernya namanya adalah controller 1 ya. Isinya seperti ini. Nah, namespace ya, kelas ini tampil satu, nggak kita gunakan ya, kita hapus saja. Lalu create, update, edit, save, read, delete ya. Ya, seperti ini ya.
Kemudian setelah kita siapkan controller, maka di masing-masing ini kan melakukan render terhadap atau tampilan ya, menampilkan tampilan ya, merender terhadap apa itu bleed ya. Nah, berarti menyiapkan bleed. Bleednya berupa tadi ya, read, terus apa, create dulu ya, pertama create dulu, create, read, update ya, hanya ini ya, jadi create, read, dan update, create, read, dan update ya. Sama view itu hanya untuk menampilkan pada saat kita sudah mengisi suatu data ya. Jadi create, view, create, update, isinya adalah seperti ini ya. Untuk bootstrap ini Anda bisa browsing ya, nanti bisa dikopas ya, jadi silakan dikopas untuk menginclude bootstrap. Lalu kemudian datanya menampilkannya kayak gini ya. Lalu untuk view ya, maaf tadi view ya, untuk create ya, itu isinya kayak gini. Kemudian untuk read ya, itu saya menggunakan tabel ya, jadi tabelnya isinya ada name, nama, alamat, created ad, updated ad, sama action. Action itu nanti untuk mancing atau untuk membuat link menuju ke update dan delete. Isinya kayak gini ya. Kemudian untuk update itu isinya hampir sama dengan create ya, jadi isinya kayak gini ini. Jadi menampilkan data dari apa yang sudah ada di dalam tabel dengan kuncinya adalah name ini ya. Ini name memang saya buat read only karena dia mengupdate tanpa mengubah primary key. Nah, jadi hanya ada 5 langkah ya untuk membuat CRUD. Yang pertama database disiapkan, yang kedua dikonfigurasi ya, kemudian kita siapkan routing, create, read, update, dan delete. Berikut anaknya ya, yaitu save dan edit, ini untuk menerima postingan ya. Lalu kita siapkan controller dengan nyambungnya ke 4 view ya. Jadi hanya dengan menggunakan dengan 5 langkah ini kita sudah bisa membuat CRUD ya. Jadi ini adalah langkah-langkah membuat CRUD pada Laravel. Ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba.